Bagaimana cara menggunakan, WhatsApp? Bagaimana cara menggunakan WhatsApp and Gmail Sender? Sebenarnya untuk penggunaannya cukup sederhana karena kita tidak menggunakan Excel ataupun menggunakan CSV untuk, data source-nya, melainkan kita akan menggunakan Google Sheet. Nah, untuk menggunakannya cukup kita pertama adalah isi dulu data-data yang mau kita, gunakan, yang kita harus mempersiapkan di Google Sheet-nya. Eee, Sampelnya bisa kita gini dia, untuk pertama kalinya teman-teman silahkan klik aja. Di sini ada sampel sheets. Ini teman-teman klik aja nanti akan, diarahkan ke halaman sampel ini ya, Google Sheet sampel. Ini kita bisa gunakan template ini, cuman, di sini ada 2 baris yang sudah saya isi. Berikutnya kita, ini ya, duplikasi dulu, klik file, kemudian di sini buat salinan, kita buat salinan dulu. Pastikan sudah, login, browser ini sudah login ke akun Gmail teman-teman ya. Untuk namanya bebas, klik aja buat salinan. Nah, dari sini saya akan jelaskan dulu tiap kolomnya. Di sini ada kolom, urutan nomor 1, 2, dan seterusnya. Nanti ini akan berguna, sebagai penanda baris ya, jadi data. Artinya ini di baris line kedua itu ada urutan data satu gitu ya. Kemudian ada kolom nama, ini untuk, personalisasi. Kemudian ada phone, ini untuk pengiriman WA. Jadi phone ini silakan teman-teman isi dengan nomor WA, oke ya. Untuk format nomor teleponnya pakai 62 ya. Jadi depannya pakai 62, misalnya 081 sekian sekian sekian, pakai 62 ya. Biar tidak terjadi error gitu ya. Kemudian, eee, kolom berikutnya adalah ada email. Nah, email ini bisa teman-teman pakai untuk pengiriman, Gmail, jadi untuk pengiriman email. Jadi catatannya, jika teman-teman ingin mengirimkan WA saja, jadi kolom email silahkan kosongkan, ini ya. Maka nanti ini nanti, script akan otomatis mengirim WA saja. Atau kalau misalkan mau digunakan untuk ngirim email saja, tanpa mengirim WA, follow up via email, berarti kolom WA ini tolong dikosongkan saja, dihapus ini ya. Jadi patokannya di sini ada phone sama email. Kalau phone diisi, maka nanti akan, mengirimkan ke WA. Jadi pastikan diisi nomor WA. Kalau email diisi, maka nanti juga akan mengirim ke email via Gmail. Kalau dua-duanya diisi, berarti nanti akan mengirim dua-duanya, gitu ya. Untuk parameter satu, parameter 2 dan 3 ini personalisasi, custom. Kalau misalkan teman-teman mau follow up produk, di sini bisa diisi nama produknya, kemudian ini mungkin ini harganya atau dan lain sebagainya. Jadi untuk kolom ini tolong, diusahakan jangan ditambahin. Kalau memang parameter-parameter yang tidak perlu digunakan, ya biarkan aja, mau diisi mau dikosongkan boleh, ya. Yang penting itu ini ya, jadi Pak ya, satu phone sama email. Kemudian subjek. Nah, subjek ini digunakan untuk subjek, email ya. Jadi subjek ini nanti pasangannya adalah email. Jadi kalau email diisi artinya subjek juga harus diisi. Ini nanti akan dijadikan sebagai subjek email. Kemudian message ini akan dijadikan atau digunakan sebagai pesan ke WA maupun email. Jadi akan jadi body pesannya. Kemudian yang terakhir ada image. Untuk image ini bisa ambil dari, itu ya, dari komputer kita. Tinggal di-copy saja, formatnya seperti ini. Jadi lokasi path-nya, misal di sini contoh, di penyimpanan saya itu di C user, user pictures, di folder pictures, kemudian ada nama filenya adalah forest.jpg. Jadi pastikan untuk extension atau formatnya, .jpg-nya juga dicantumkan, gitu ya. Kalau seandainya di kolom image ini tidak misalkan teman-teman mau kirim pesan WA tanpa gambar,
Ini dikosongkan saja, dihapus. Kalau dihapus berarti nanti tanpa pakai gambar. Atau misalkan kalau video juga boleh silahkan, atau misalkan atau mengirim file ya selain extension. Jadi nanti, tinggal dimasukkan di kolom image ini, atau image ini sebenarnya adalah attachment ya. Kalau misalkan mau kirim pakai gambar ya diisi saja. Untuk lokasi dan nama file gambarnya dimasukkan sini. Kalau misalkan ada yang pakai, ada yang enggak, tinggal diseling-seling seperti ini sampai bawah. Kemudian untuk penulisan, entah itu di subjek, entah itu di message, body message, ini saya kasih contoh ya. Di sini ada penanda judul barisnya itu ada, name, phone, email, param 1, param 2, param 3 dan seterusnya ya. Di sini di dalam body ataupun di dalam subjek kita bisa memanggil kustomisasi tersebut. Jadi untuk personalisasi, karena di sini ada kolom nama, kolom name, di sini menyebutkan nama, nanti di dalam pesan kita bisa juga masukkan seperti ini. Jadi pakai, eee, kurung kurawal double seperti ini dan di tengah pakai nama titelnya ini. Jadi ini name, phone, misalnya kamu cantumkan phone ya. Di sini saya contohkan di sini, "Terima kasih atas order Anda, berikut detailnya, produknya adalah param 1." Seandainya di kolom param 1 ini berisi nama produknya misalnya, produk ABC gitu ya. Kemudian nominal param 2, anggap aja di parameter kedua ini, saya isi dengan harga 20.000 misalkan gitu ya. Nah, nanti pesan ini akan saya gunakan untuk melakukan follow up ke, prospek atau calon customer yang sudah order tapi belum melakukan transfer. Nah, untuk parameter 3 boleh diisi apapun, bebas gitu ya, dan bla bla bla. Atau misalkan untuk penulisan pesan ini teman-teman tidak pakai, format double kurung kurawal seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi langsung menggunakan, formulanya Excel misalkan ya. Contoh di sini saya kasih contoh untuk name ini saya hapus sama dengan, ini formatnya kalau pakai itu pakai gini ya. Jadi sama dengan ini pakai kurung. Jadi ini kita jadikan string gitu ya. "Hai Kak," siapa. Kemudian N, tapi menulisnya agak lumayan ribet ya. Kemudian ini kita sebutkan di nama ini, kemudian, tanda N lagi, tanda petik lagi misalkan ya. Nah, yang bawah ini, nantinya akan jadi string atau jadi teks. Kemudian produk ini juga sama, kita kasih tanda petik, tanda dan, kemudian kita masukkan parameter 1 berarti di sini, kemudian kita kasih dan lagi tanda kutip kurawal ini kita hapus. Seperti ini dan seterusnya. Nih kalau saya enter, maka di sini akan langsung menyebutkan. Jadi pakai rumusnya ditulis di sini. Ya, kalau pakai yang parameter shortcut ya, kurung kurawal seperti ini, maka nanti ketika mengirim pesan, maka pesannya akan, ini nanti akan diganti dengan parameter yang ada di kolom depannya. Kalau sudah tidak perlu disimpan, biarkan seperti ini saja. Kemudian setelah semua data, dirasa sudah benar dan siap untuk dikirim, langkah terakhir sebelum kita kirimkan adalah klik bagikan. Yang perlu kita lakukan biar nanti, tools-nya bisa membaca. Lalu kemudian di sini untuk tambahkan orang dan grup ini masukkan email yang ada yang terada di member area. Kita paste di sini ya. Di sini editor kita ganti sebagai pelihat atau viewer ya. Jadi ini kita memberikan akses kepada tools agar bisa membaca data di salinan Google Spreadsheet ini. Kalau sudah ini, beritahu orangnya centangnya dimatikan saja, lalu tinggal klik bagikan. Lalu berikutnya tinggal kita jalankan. Untuk menjalankannya, satu pastikan karena di sini kita akan, di sini saya ada phone sama emailnya, saya mau ngirim WA dan email, artinya email dan WA ini harus kita buka ya.
Jadi kita buka WA dulu, WA-nya kita buka dan, Gmail yang akan kita gunakan untuk mengirim pesan kita buka. Jadi dua-duanya kita buka ya. Kalau sudah tinggal kita jalankan saja. Untuk menjalankan tinggal klik lagi, kemudian di sini kita, klik tanda play, kemudian ini posisi pastikan ini aktif ya di sini ya. Kemudian kita klik ini. Nah, untuk sheet URL kita copy dari sini. Kita copy linknya, kita copy, kita kembali ke sini ya. Ini kita paste di sini. Kemudian klik run. Kemudian ini ada beberapa parameter settingan. Yang pertama ini ada start line. Saya mau mengirim dari baris data pertama. Jadi data pertama itu berarti ini ya. Nah, ini kan dari nomor 1 dan seterusnya. Kemudian max loop, jadi karena di contoh tadi saya cuma punya 2 data, berarti saya isikan loopingnya atau datanya 2 kali gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngirim 50 kali, berarti di sini ada kirim 50 pesan berarti 50 gitu ya. Yang 2, delay minimal dan delay maksimal ini angka random yang nantinya akan dijadikan patokan atau, delay antara, misalkan di sini saya mau kirim antara 5 sampai 10 detik setiap pesan yang dikirim. Lalu setelah mengirimkan, anggap aja misalkan setelah ngirim 10, pesan ke WA, maka saya ini ya, jadi delay after. Delay after setelah 10 pesan terkirim, maka saya ingin, ada jeda sekitar 30 detik gitu ya. Jadi nanti kalau settingannya seperti ini, berarti nanti, pertama akan mengirimkan data dari data pertama, kemudian akan mengirim sebanyak 2 nomor, 2 data, kemudian setiap pesan yang dikirim itu akan dijeda antara 5 sampai 10 detik, kemudian akan jeda 30 detik setelah mengirimkan 10 pesan. Jadi seperti itu ya membacanya. Kalau sudah tinggal aja klik continue. Tinggal tunggu sampai nanti prosesnya selesai.